Halo, saya Viana Rizky. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membelajarkan garis bilangan pada siswa tunanetra. Untuk membelajarkan garis bilangan, kita membutuhkan alat-alat yaitu yang pertama geoboard set, yang kedua kancing, dan yang ketiga adalah lem. Papannya seperti ini, karet, kancingnya seperti ini, dan lem. Dalam menjelaskan penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan, kita akan memanfaatkan stik es krim dan juga kancing untuk menandai ke arah mana pergerakan dari penjumlahan dan pengurangan itu. Jadi kita akan mengelem kancingnya seperti ini. Sisi stik es krim yang memiliki kancing itu menandakan bagian depan dan sebaliknya merupakan bagian belakang. Seperti ini. Baik, stik ini akan kita pergunakan di saat latihan soal nanti. Alat-alatnya sudah siap, jadi kita langsung mulai saja untuk membelajarkan garis bilangannya. Langkah pertama, kita bisa minta siswa untuk mengaretkan karet ke papan geoboard. Kita ambil 2 buah karet, kemudian kita minta siswa untuk melingkarkan 2 karet itu ke papan. Dengan cara seperti ini, karet yang pertama, kemudian kita gerakkan ke arah tengah, karet yang pertama sudah, kemudian karet yang kedua, seperti ini. Kemudian kita arahkan siswa untuk memposisikan karet ini berada di antara satu baris titik. Jadi ada satu barisan titik yang berada di antara 2 karet tadi. Nah, inilah yang kita sebut dengan garis bilangan. Titik-titik yang berada di antara karet merupakan perumpamaan dari garis bilangan. Kemudian kita bisa minta siswa untuk memilih satu titik secara acak yang akan menjadi titik 0. Misalnya di sini kita minta siswa untuk menentukan titik yang paling tengah misalnya. Bisa juga kita pasang titik 0 dengan menggunakan paku. Nah, berarti paku tersebut menandakan titik 0. Titik yang bernilai 0. Kemudian di sini kita akan membelajarkan bahwa setelah kita memasang titik 0, jadilah terbagi menjadi 2 bagian. Ada bagian titik-titik yang berada di kanannya titik 0 dan juga ada titik-titik yang berada di kiri 0. Titik-titik yang berada di bagian kanan titik 0 merupakan titik atau angka yang bernilai positif. Sedangkan titik yang berada di kiri titik 0 merupakan titik-titik yang bernilai negatif. Kemudian kita bisa minta siswa untuk menempatkan jarinya di titik 0. Kemudian minta siswa juga untuk bergerak ke arah kanan 1 langkah atau 1 lubang. Berarti 1. Kemudian bergerak lagi ke kanan 2. Bergerak lagi ke kanan titik 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kemudian dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa titik-titik yang tadi merupakan titik bernilai positif. Nah, kali ini kita akan coba dari titik 0, kemudian bergerak ke arah kiri 1 langkah negatif 1, ke kiri 1 langkah negatif 2, ke kiri lagi 1 langkah negatif 3, ke kiri lagi 1 langkah negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, dan seterusnya seperti itu. Kita bisa juga menambahkan bahwa di garis bilangan, titik yang berada di kanan itu lebih besar dibandingkan titik yang berada di kiri. Misalnya kita bisa minta siswa untuk menentukan titik yang bernilai 5. Berarti dari titik 0 kita mulai, 5 berarti ke arah kanan. 1,
2, 3, 4, 5. Nah, berarti dari 5 kita periksa titik yang berada di sebelah kirinya, yaitu titik 4. 5 dan 4, karena 5 berada di kanannya 4, berarti 5 lebih besar daripada 4. Seperti itu. Kita misalkan bilangan negatif ya. Kita bisa minta siswa untuk mencari nilai yang bernilai negatif 3. Kita mulai dari titik 0, bergerak ke arah kiri. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Negatif 3 terletak di sini dan kita periksa angka di kirinya ialah negatif 4. Nah, antara negatif 3 dan negatif 4, nilai yang lebih besar adalah negatif 3 karena negatif 3 terletak di sebelah kanan dari negatif 4. Seperti itu. Garis bilangan bisa kita aplikasikan ke dalam materi penjumlahan dan pengurangan seperti yang sudah kakak sebutkan tadi. Di sini kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal berikut. Ada 4 soal, kita akan coba ya dari soal yang pertama. Yang pertama ada 2 ditambah 5. Berarti pertama kita ambil stik es krim. Dari titik 0, kita minta siswa untuk mencari terlebih dahulu titik 2. Titik 2 karena berada di kanan atau positif berarti bergerak maju. Berarti dari titik 0 kita arahkan maju 1, 2. Kemudian angka selanjutnya adalah ditambah 5. Ketika ditambah maka arahnya tidak berubah dan kita akan maju sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dengan tangan kanan siswa kita bisa meminta dia untuk memegang stik es krimnya dan kemudian dengan tangan kiri kita bisa minta siswa untuk menghitung letak stiknya berada di titik yang bernilai berapa ya. Akhirnya kita akan coba hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2 ditambah 5 menghasilkan nilai 7. Seperti itu. Kemudian kita akan coba soal yang kedua. 3 dikurangi 7. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu letak titik 3-nya. Dari titik 0, berarti kita tentukan 3. 3 berada di nilai positif. Berarti kita bergerak 3 langkah ke arah kanan. Kita bergerak maju ke arah kanan. 1, 2, 3. Kemudian karena dikurang, berarti ada perubahan arah. Atau kita jadi berbalik arah. Berbalik arah, kemudian karena dia 7-nya ini positif, berarti kita maju sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dengan tangan kiri siswa bisa memegang stiknya dan kemudian dengan tangan kanan siswa bisa menghitungnya. Ada di mana stiknya? Ada di titik yang bernilai berapa? Kita bisa mulai dari titik 0, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, hasilnya berarti 3 dikurangi 7 adalah negatif 4. Kita tuliskan negatif 4. Baik, kemudian ke contoh yang ketiga. Di sini angkanya 3 ditambah negatif 2. Sama seperti tadi ya, kita mulai cari terlebih dahulu 3-nya. Dari titik 0 kita bergerak ke arah kanan. 1, 2, 3. Karena ditambah berarti tidak ada perubahan arah. Dan karena nilai 2-nya negatif berarti bergerak mundur. Mundur 2 langkah. 1, 2. Nah, berarti kita minta siswa untuk memegang stiknya dengan kanan dan menghitung dengan tangan kiri. 0, kemudian 1. Berarti hasilnya adalah 1.
3 ditambah negatif 2 adalah 1. Nah, yang terakhir, di contoh yang keempat, negatif 3 dikurang negatif 2. Nah, langkah pertama dari titik 0 karena nilai 3-nya negatif, berarti kita akan mundur negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kemudian karena dikurang berarti kita ada perubahan arah, kita akan berbalik arah seperti ini. Karena negatif berarti kita mundur sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, dengan tangan kiri kita minta siswa untuk memegang sticknya dan menghitungnya dengan tangan kanan. 0, negatif 1. Berarti hasilnya adalah negatif 1. Ya, jadi seperti itu untuk penggunaan atau cara membelajarkan materi garis bilangan untuk siswa tunanetra. Sekian dari saya, terima kasih.